Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan masih tersambung bersama Wasekjen DPP PKS, Bang Ahmad Fathul Bari. Selamat malam, Bang. Malam, Mbak Rita. Bang, kita lanjutkan. Tadi sebelumnya sempat dinyatakan dari Koordinator Pusat BMSI, ini sebenarnya salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa ini adalah dipecatnya Firly Bahuri. Yang pertama, lalu yang kedua ini Presiden Joko Widodo segera turun tangan dalam menyelesaikan polemik yang ada di KPK. Nah, ini tanggapannya sebenarnya seperti apa, Bang? Apakah harus ataupun perlu adanya pemecatan dari pimpinan KPK? Ya tentu itu ekspresi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ya, dan itu hal yang wajar, sah-sah saja dalam konteks demokrasi. Tapi yang pasti sebetulnya apa yang disampaikan oleh publik, terutama terkait dengan apa yang selama ini menjadi perdebatan. Bahkan kalau misalnya publik kan sebetulnya membandingkan ya bagaimana orang para pejabat, para karyawan pegawai KPK yang begitu berintegritas, mereka sering menangani banyak kasus dan sebagainya, bahkan diperbandingkan diputus status kepegawaiannya oleh orang-orang yang selama ini melanggar etik gitu. Ya terutama misalnya Ketua KPK Firly Bahuri ada putusan pelanggaran etik terkait dengan penggunaan helikopter dan sebagainya. Lalu ada komisioner yang lainnya juga ketika berhubungan dengan tersangka misalnya. Tentu itu ekspresi publik yang akhirnya disuarakan oleh mereka dan wajar-wajar saja ketika itu disampaikan karena itu bagian dari demokrasi. Namun yang jelas ya kita fokus terhadap kasus yang ada yang seharusnya memang pemerintah atau presiden dalam hal ini ya turun tangan dalam konteks penegakan upaya pemberantasan korupsi ini karena memang sangat jelas terlihat apa yang tersaji di hadapan kita ini kan sudah lagi bukan perdebatan pendapat hukum misalnya oleh pengamat dan sebagainya, tapi sudah masuk ke ranah rekomendasi dari lembaga negara yakni Komnas HAM yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran HAM terkait dengan hal tersebut. Kita misalnya contoh ya, kita tidak perlu banyak perdebatan tentang konteks hukum lagi nih ketika yang disampaikan oleh Komnas HAM, kalau itu memang kita lihat sebagai satu hal yang perlu diperhatikan ya, prosesnya melanggar HAM gitu. Jadi apapun yang terjadi ketika prosesnya dianggap melanggar HAM, ya sebetulnya kalau kita punya etika dalam bernegara dan presiden juga mendengarkan pendapat lembaga negara, ini lembaga negara ya sekali lagi bukan lembaga umum di masyarakat, bahkan bukan lembaga abal-abal gitu, tapi lembaga negara yang bilang seperti itu gitu, dan harusnya ini menjadi perhatian penting bagi Presiden Jokowi yang selama ini juga terus menyampaikan kampanye dari awal sampai sekarang tentang upaya pemberantasan korupsi. Lantas kalau misalkan Presiden Joko Widodo bisa dikatakan telat penanganannya atau bisa dikatakan mengabaikan tuntutan dari teman-teman mahasiswa agar segera menyelesaikan polemik KPK, ke depannya nantinya akan seperti apa sih kira-kira, Bang? Ya tentu memang walaupun ini sudah disampaikan oleh Komnas HAM, tapi Komnas HAM tentu punya wewenang dan keterbatasannya gitu dalam melakukan rekomendasi dan sebagainya. Ya tentu ini yang dituntut oleh masyarakat, yang dituntut oleh mahasiswa, adanya upaya baik dari presiden sebetulnya untuk turun tangan dalam hal ini gitu. Ya memang kita memperdebatkan misalnya penanganannya harus penanganan hukum, bukan penanganan politik. Tapi apa yang terjadi sebetulnya kan sudah tersaji ya. Dan perdebatan ini bukan perdebatan lagi tentang hal-hal teknis gitu, tapi memang sudah tersaji di publik, bahkan kemarahan masyarakat pun juga diperlihatkan di tengah pandemi ini mereka berani mengorbankan mungkin kekhawatiran dirinya terkait dengan aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Ya harusnya ini didengarkan dengan baik. Lalu jangan apa-apa nanti akhirnya seolah presiden lepas tangan gitu, menganggap apa-apa dibawa ke presiden. Ya untuk itulah beliau dipilih sebagai presiden justru untuk diberikan aspirasi dan tanggungan oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan, apalagi permasalahan politik seperti upaya pemberantasan korupsi ini. Baik, Bang, tapi kan di sisi lain ini masyarakat yang bisa diwakili dengan teman-teman mahasiswa ini sebenarnya kan menuntut Presiden Jokowi segera turun tangan. Tapi sebelumnya sempat disampaikan oleh Bang Kapitra bahwa Presiden ini sebenarnya sudah mendelegasikan salah satu lembaganya untuk segera menyelesaikan polemik yang ada di KPK. Sebenarnya sudah ada turun tangan langsung dari Presiden Jokowi dengan lembaga yang ada di bawahnya, tapi masyarakat ini tetap menuntut Presiden Jokowi yang segera turun tangan. Ini seharusnya seperti apa formulanya untuk menenangkan masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa nih?
Ya tentu turun tangannya itu dengan hal konkret ya, dengan hasil yang konkret gitu, bukan dengan retorika, bukan dengan gimmick gitu. Sehingga yang publik harapkan turun tangan ini ya selesai masalahnya. Bukan Oke. turun tangan akhirnya mendelegasikan, lalu melepaskan tanggung jawab dan seolah-olah sudah melakukan sesuatu, tapi tidak ada hasil apa-apa gitu. Dan akhirnya di tanggal 30 nanti ya mereka semuanya diberhentikan gitu. Tentu ini salah satu presiden buruk mungkin dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ketika di era Presiden Jokowi justru terjadi hal seperti ini sebagai wujud pelemahan korupsi yang sangat paripurna menurut saya karena terjadi dengan ya secara sporadik seperti sekarang dan dilakukan dengan tanpa memperhatikan banyak hal gitu baik itu aturan undang-undang maupun konteks HAM dan itu sudah tersaji di publik bahkan sudah dibuka oleh media bentuk pertanyaannya, Ya. prosesnya, dan sebagainya gitu. Ya tentu ini jadi hal yang ditunggu oleh publik adalah hal konkret, bukan sebatas retorika belaka. Baik, terima kasih banyak Bang Ahmad Fathul Bari, Wasekjen DPP PKS atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara dan semoga kegelisahan dari masyarakat dengan adanya polemik KPK ini segera teratasi ya. Selamat malam Bang, sehat selalu. Baik, terima kasih. Malam, Mbak Rita. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara, kami akan segera kembali dengan berita sepanjang hari ini.